Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba', para bapak ibu, wali murid kelas 3 yang kami hormati, siswa-siswi kelas 3A 3B yang kami sayangi, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, kesempatan sehingga bisa nambah ilmu, yaitu Al-Quran hadis. Perlu diketahui bahwasanya kali ini materi Quran hadis bab 3 surat Al-Falaq, di mana surat Al-Falaq ini tergolong surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah di kota Mekah, 5 ayat, dan Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama yang artinya waktu subuh. Surat Al-Falaq ini menempati urutan ke-113. Al-Falaq artinya waktu subuh, yaitu waktu yang terbelah dari kegelapan malam, mulai ada sinar, ada titik terang, matahari mulai terbit, dan sudah mulai fajar tiba. Di dalam surat Al-Falaq ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memohon perlindungan atau isti'adah kepada Allah. Hanya Allah semata yang bisa memberikan pertolongan, perlindungan kepada manusia. Perlu diketahui bahwasanya surat Al-Falaq ini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang memiliki waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah diciptakan. Perlu diketahui bahwasanya Allah memerintahkan kepada manusia mohon perlindungan kepada Allah, isti'adah kepada Allah dari kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik itu berupa jin maupun manusia yang berbuat jahat kepada manusia yang lain. Perlu diketahui bahwasanya hanya Allah semata yang bisa memberikan perlindungan, bukan kepada yang lain. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai macam bahaya. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah masuk dalam kegelapan. Bapak Ibu yang kami hormati, ayat 3 ini kita juga tetap memohon perlindungan kepada Allah khusus di malam hari ini. Kita tahu bahwasanya malam hari ini banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berniat jahat, dari arwah-arwah yang jahat, binatang-binatang yang jahat, orang-orang yang mau berbuat jahat ini kebanyakan diciptakan pada malam hari. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah dijauhkan dari berbagai macam malapetaka bahaya. Makanya kita disunatkan kalau mau tidur baca Kulhu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Fatihah 1 kali, dan tambah ayat kursi. Itu semua kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari berbagai macam bahaya malapetaka yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang berjahat, niat jahat. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada tali-tali ikatan.
Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwasanya kebanyakan tukang-tukang sihir ini wanita-wanita yang sengaja meniup mantra-mantra pada tali-tali yang berbuhul. Perlu diketahui bahwasanya Labid bin Al-Aqsam ini beserta para putra-putrinya mensihir Nabi Muhammad, meniup pada tali-tali yang berbuhul. Dari situlah Nabi mengalami kesulitan yang akhirnya dibimbing oleh Allah lewat surat Al-Falaq untuk diru'yah. Nabi diperintahkan membaca meru'yah dirinya sendiri. Bahkan malaikat pun ikut membantunya. Sehingga sihir tadi sedikit demi sedikit akan berkurang dan hilang sama sekali. Ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia mendengki. Perlu diketahui bahwasanya orang-orang yang dengki ini biasanya orang yang membenci nikmat Allah atas orang lain dan menginginkan hilangnya nikmat itu. Itu namanya orang dengki. Kalau ada orang mendapatkan kenikmatan, dia tidak rela. Dia hasud, mendengki. Kenapa dia kok mendapatkan kenikmatan, saya tidak? Iri. Itulah sebabnya orang-orang yang dengki, kalau sudah berbuat dengki, bahkan mata kita kalau berbuat dengki itu bisa ain, bisa menimbulkan bahaya. Kalau dilihatkan pada orang lain bisa tidak ada obatnya. Oleh karena itu kita selalu memohon kepada Allah surat Al-Falaq ini agar terhindar dari berbagai macam bahaya malapetaka, baik yang ditimbulkan oleh manusia maupun makhluk-makhluk yang jahat yang ada pada bumi ini. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu istiadah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah surat Al-Falaq bab 3, semoga ada guna dan manfaatnya, dan mohon untuk diringkas saja, tidak usah didengar, disimak, tidak usah ditulis, cukup disimak yang perlu aja didengarkan, tidak usah diketik, ditulis, dilaporkan, nggak usah didengar supaya nanti ulangan bisa menjawab. Demikianlah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.